So yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from the group of Aziz Alvin Nugraha, Martinus Alec Palmero, Dinas Ricordia, and Turin Febriati. So in this video, we will deliver our material about English language teaching curriculum. The topic is procedure for conducting need analysis. So the first one is we need to know about what objective we need to target in this paper. So the first one is to gain information about what need analysis. So we need to know about the definition of need analysis before we swim more deeper about how to conduct need analysis. And the second one is to swim deeper about how to conduct need analysis with a good procedure. So di objektif yang kedua ini kita akan mencari tahu tentang bagaimana cara menerapkan need analysis berdasarkan prosedur yang telah diteorikan melalui para ahli. So before we discussing about the procedure of implementing need analysis, we need to know about what is the need analysis. So need analysis is like Google Map for the teacher. It helps us know where our students are, where they want to go, and how to get them there. So it's more like how we can arrange our students in teaching that based in our material project. So in language learning, need analysis refers to the process of getting information about what learner need to learn, how they prefer to learn, and why they are learning language in the first place. Jadi kita sebelum belajar pelajaran bahasa itu kita perlu mencari tahu tentang kebutuhan siswanya itu sendiri dan kenapa mereka mengapa alasan mereka belajar, mengapa harus mereka untuk belajar bahasa tersebut, dan tujuan mereka di awal-awal pembelajaran. Jadi yang kita perlu utamakan dalam need analysis itu adalah target need and learning need itu sendiri. Yaitu target need adalah refer to what student need to do in target situation, and the learning need which focus on what student need to do in order to learn, working in pairs, using game, or watching videos. Jadi target need di sini adalah mengacu pada kebutuhan si siswa untuk menargetkan situasi mereka. Contohnya mereka memberikan presentasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain. Sedangkan di learning list-nya ini kita sebagai guru mengetahui kebutuhan siswa, bagaimana caranya mereka agar dapat terfokus pada pembelajaran, baik itu melalui kerja kelompok, gotong royong, menggunakan media permainan atau nonton video. Jadi untuk learning needs-nya ini mungkin bisa dibilang berkaitan dengan penggunaan media agar pembelajaran bahasa Inggris itu teratur dan aktif. Jadi after we gaining understanding about what is need analysis, now we would like to continue about why is need analysis important in classroom context. So imagine a teacher walk into a classroom and start teaching how to write formal business email. But students are all 7th graders who just want to speak English to make friends online. So how we can deliver this material about formal business letter while their target is just for make a simple conversation. Jadi tujuan mereka itu untuk kelas 7 itu kan tidak terlalu berat ya, masih belajar tentang komunikasi bahasa Inggris, sedangkan di materi yang kita punya di buku tersebut dijelaskan tentang materi surat formal. Jadi gimana kita cara memberikan pembelajaran terhadap mereka, yaitu dengan mencari tujuan-tujuan yang berkaitan atau membantu atau mencari tahu konten yang tepat serta materialnya, baik itu menggunakan game atau menggunakan teknik yang lebih aktif. Dan di sini juga kita dibutuhkan untuk mencari teaching method yang tepat sesuai dengan materi apa yang sedang kita pelajari. So here are a few reasons why this matter. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu it helps set the right learning goal. Jadi untuk memberikan pembelajaran tentang materi yang sebenarnya mereka tidak sukai itu atau tidak sesuai dengan preferensinya, maka kita perlu menyetap learning goalnya terlebih dahulu agar sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan di awal. Terus yang kedua itu adalah it helps choose the right content and material. Some students may need English for tourism, other for school exam. Now this help us choose the right topic, vocabulary, and even the type of text or video we use.
Jadi untuk nomor 2 ini maksudnya kita memilih konten dan material yang tepat sesuai dengan preferensi siswa itu sendiri. Contohnya untuk anak kelas 7 itu mereka masih menggunakan vocab-vocab yang simple, vocab-vocab yang masih sederhana tingkatannya. Jadi jangan gunakan untuk formal business letter ini menggunakan bahasa yang terlalu kaku dan formal. Itu akan membuat mereka terganggu dan merasa sulit untuk memahaminya. And the third one is it helps decide on teaching method. Analysis help us understand how students like to learn. Do they prefer game, group discussion, individual rating? This guides our teaching style. Jadi di sini berkaitan dengan teaching style-nya kita berpatokan pada need analysis yang sudah kita lakukan di awal. Nanti akan dijelaskan tentang prosedurnya. Jadi apakah mereka itu lebih prefer ke game atau grup diskusi atau malah tugas yang berbasis individual writing. Jadi disinilah kita akan menentukan teaching style yang tepat dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris terhadap siswa. And the last one is it perfect assessment. We can assess students the same way if their needs are different. If they need English for real conversation, giving them only a grammar test is not fair. Jadi di sini kita harus sesuaikan juga rubrik penilaiannya itu sesuai dengan apa yang mau kita capai di tujuan pembelajaran. Jadi agar penilaiannya itu lebih masuk atau relevan dengan materi, maka kita perlu untuk mencetaknya lebih awal di need analysisnya terlebih dahulu. In short, need analysis helps make language learning more meaningful, more personalized, and more effective. It's like listening to students before we start speaking, and in teaching, that makes all the difference. Materi selanjutnya adalah types of need analysis, di mana dalam penjelasannya adalah not all needs are created equal. When we talk about need analysis, we're actually talking about different kinds of needs. Jadi perbedaan yang kita butuhkan dalam kebutuhan yang kita perlukan di need analysis tersebut. Just like in real life, some needs are clear and obvious, while others are hidden or personal. In this section, we'll break it down into simple categories so you'll know exactly what to look for when doing a need analysis. Dalam target ini, mereka memiliki beberapa types. Yang pertama ada target needs versus learning needs. Yang dimana target needs itu adalah what student needs to do with English in real world. Yang dimana apa yang dibutuhkan student atau murid dalam mempelajari bahasa Inggris di dunia nyata, like passing test, ordering food, or doing a job interview in real life. Think of it as like, what do I need English for? Apa yang saya butuhkan dalam mempelajari bahasa Inggris ini gitu. Terus learning needs atau kebutuhan yang mereka perlukan dalam pelajari ini adalah what student need to help them learn better, like needing group work, visual aids, or slower explanation. Maksudnya ini adalah dalam mempelajari bahasa Inggris, apa yang mereka perlukan untuk bahasa Inggrisnya lebih better atau lebih improve. Yang dimana dalam hal ini seperti pembuatan grup belajar atau visual aids. Dan contohnya adalah what do I need to help me learn English, apa yang saya butuhkan. Misalnya membuat kerja kelompok atau misalnya lewat aplikasi untuk belajar. Nah, dalam example-nya, if a student wants to become a tour guide atau target needs, they'll need to practice speaking and listening. But maybe they learn best by watching videos and role-playing. Learning needs both are important. Selanjutnya ada objective needs versus subjective needs. Objective needs ini adalah what we can see our measure, like text scores, level of vocabulary, and number of grammar mistakes. Dalam contohnya ini adalah Ali got 16% in listening comprehension. That's objective. Berarti penilaian itu adalah lewat objektif, yang dimana melihat dari test scores-nya itu atau level vocabulary yang dia pahami. Selanjutnya ada subjective needs adalah what student feel or believe, like their confidence atau percaya diri, motivation, or what they think they're bad or good. Contohnya adalah Ali says he's scared of speaking in front of others. Itu adalah subjektif. Nah, kita perlu beri tanda kutip dulu. Just because it's subjective doesn't mean it's not important. Feelings and motivation are a big part of language learning. Jadi karena ini termasuk dalam subjektif, tidak semerta-merta kalau hal itu tidak penting.
Itu juga penting karena dapat membangun motivasi atau perasaan siswa untuk mempelajari bahasa Inggris. Yang selanjutnya ada present situation versus target situation, yang mana situasi yang sekarang dan target yang ingin siswa capai. Present situation ini adalah where the learner is now, yang sekarang. Misalnya, I can introduce myself in English. And target situation, where the learners want to be. Misalnya, I want to do a job interview in English. Jadi tujuan mereka mempelajari bahasa Inggris ini. Jadi, need analysis help us bridge the gap between the two. It's like building a road from now to the goal. Jadi membangun jembatan dari sekarang sampai ke masa depan. Selanjutnya ada wants, likes, and necessity. Ini dari Hutchinson and Waters. Another cool way to look at learners' need ada wants, adalah what learners say they want. Apa yang dia atau mereka inginkan atau mereka katakan. Misalnya, I want to speak like native speaker. Yang mana artinya aku ingin menjadi pembicara yang seperti native speaker atau penutur aslinya. Likes itu adalah what learners don't know yet, yang mana murid itu belum tahu apa yang mereka pelajari. Misalnya, I don't know how to use past perfect. And necessity adalah bingung. What learners actually need to function well in the target situation. Contohnya adalah, I need to write emails in English for my job. Nah, dari ketiga tersebut, teacher understand the full picture and make better decision when planning lesson or designing test. Jadi, lecturer harus mengetahui dulu apa yang dibutuhkan oleh siswa, misalnya wants atau like, ataupun di antara keduanya mereka necessity, kebingungan apa yang mereka pelajari dari bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya ada procedure of conducting. Oke, kita sekarang lanjut ke bab selanjutnya, yaitu prosedur untuk melakukan needs analysis ya. Oke, gimana sih kita memulainya, bagaimana memproduksinya, bagaimana kita harus tahu dong bagaimana kan ya. Jadi kita mulai dari yang pertama itu ada step 1, learner and context profiling. There is a demographics like age, grade, first language, and background. Jadi kita harus tahu dulu demografik siswa yang akan kita analisis ini kan, dari umurnya berapa, dari dia kelas berapa, first language-nya apa, terus background-nya apa, terus learning context. Learning context itu maksudnya adalah lingkungan belajarnya, misalnya kayak size classroom itu berapa, apakah kecil saja apa atau besar, 30 orang per kelas gitu. Terus waktu dia itu per minggunya itu berapa, terus media teknologi yang tersedia di situ apa saja. Nah, kita harus tahu dulu nih kan. Terus motivationnya apa? Motivation buat si murid-muridnya ini apa sih mereka tuh untuk belajar bahasa Inggris gitu. Pertama kayak apakah ada hobi, apakah itu apa sih namanya nih? Apa ya? Apakah itu buat ujian saja? Kan ada tuh yang mau, oh aku mau TOEFL katanya. Jadi aku harus belajar keras ya buat itu ya. Bisa aja kan. Jadi bukan hanya hobi, bukan hanya TOEFL tadi, atau pengen kerja bisa aja di kan, ya kan. Mereka belajar bahasa Inggris kan punya motivasi yang beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu mereka itu motivasinya apa gitu. Kita harus tahu itu. Terus kita lanjut ke step 2, yaitu selecting data collection instrument. Oke, di sini ada questionnaire, interview, observation, and diagnosis test. Apa sih itu? Questionnaire itu ya, like G-forms gitu. Jadi kita membuat sebuah pertanyaan dari scale mungkin 1 sampai 5 gitu ya. Tapi harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti buat murid-muridnya, karena murid-muridnya yang bakal menjawab kuesioner tersebut kan. Oke. Terus kita bisa juga melakukan interview. Interview itu adalah wawancara. Kita one by one gitu. Kita nanya tuh. Jadi biarkan mereka tuh curhat gitu lah. Terus observation itu kita melihat langsung bagaimana sih keadaan kelasnya di situ tuh. Terus juga tes diagnostik ini lumayan agak tricky ya, soalnya kita membuat soal misalnya kayak grammar, vocab, listening, kita untuk mengukur tuh kemampuan mereka tuh seapa sih gitu. Oke, terus kita step ketiga adalah designing and piloting your instrument. Jadi kita merancang dan coba dulu kayak R&D, kayak research and development. Kita mendevelop, tapi pasti ada kan salahnya. Jadi kan kita bisa mengujinya dulu ya. Jadi
misalnya nih untuk kuesioner nih kita pakai bikin pertanyaan simpel gitu loh. Misalnya kayak gunakan skala 1 sampai 5, nggak usah 1 sampai 100 gitu kan terlalu banyak ya. Jadi 1 sampai 5 aja, misalnya 1 adalah sangat buruk, 2 tuh buruk, 3 tuh sedang, 4 tuh baik, dan 5 tuh sangat baik, misalnya begitu. Jadi itu mempermudah untuk siswanya gitu. Terus bisa wawancara kita menyiapkan 5 sampai 7 pertanyaan terbuka, misalnya kayak apa ya? Misalnya Theo, kita lagi wawancara, Theo, apa sih yang membuat kamu nih pede dalam bahasa Inggris? Apa yang membuat kamu pede dalam speaking? Apa itu yang membuatnya itu? Pasti kan mereka akan curhat tuh. Kita harus approach si murid-muridnya untuk merasa nyaman dengan kita dalam wawancara. Terus untuk observasi, uh, apa sih net analisis kita ini misalnya tentang kerja kelompok nih, berarti kita harus mengobservasi bagaimana sih kerja kelompok yang ada di kelas itu kan. Terus misalnya tentang speaking tadi tuh, si Theo nih mau pede dalam speaking, kita harus mau observasi dong bagaimana mereka tuh speaking dalam kelasnya gitu. Terus langkah 4, ketika kita sudah mendesain dan kita sudah menguji cobanya, kita baru bisa memulai data collection. Ya gitu pokoknya, kita tuh harus bisa warm sama mereka, kita harus bisa approach mereka, jadi mereka tuh merasa nyaman pada saat kita mau observasi atau kita memberikan kuesioner atau kita memberikan apa itu namanya tadi, wawancara, interview gitu. Terus juga jangan terlalu lama kalau interview, observation tuh nggak terlalu lama, kalau terlalu lama tuh mereka bikin kayak mereka kaku gitu. Terus kalau bisa, ini bukan kalau bisa aja sih, ini wajib banget ya, yang namanya adalah dokumentasi. Jadi setiap wawancara, observasi, segala macam questionnaire tuh harus di record, oke? Di screenshot, foto, record, oke? Terus kita ke 5, kita mau organizing atau analyzing si datanya itu. Bagaimana sih kita, karena dua tuh metode penelitian itu adalah kuantitatif dan kualitatif. Kita kuantitatif tuh ketika kita berurusan dengan angka, dan kualitatif adalah berurusan dengan kata-kata gitu. Jadi kuantitatif tuh kita sebisa kita tuh menggunakan simple charts gitu dalam mau-organizing atau analisis datanya. Jadi kita setelah kuesioner tadi itu kita dapat nih segala macam datanya, jadi kita tuh membuat bagannya atau chartnya gitu setelah itu. Jadi kita lebih mudah untuk memahaminya nanti, dan kita bakal lebih mudah untuk memprosesnya nantinya. Terus atau kualitatif gitu misalnya, kita bisa The next material is itu ada aplikasi untuk penilaian bahasa. Jadi ini tuh memadu kriteria penilaian dan rubrik. Mengetahui apa yang dibutuhkan siswa akan memudahkan penyusunan rubrik yang sesuai dengan tujuan mereka. Jadi kefasihan adalah target yang utama. Rubrik Anda harus memasukkan kefasihan sebagai poin penilaian yang utama. Selanjutnya ini tuh mempromosikan penilaian yang adil dan personal. Analisis kebutuhan ini membantu guru untuk melihat bahwasanya tidak semua siswa itu sama. Jadi mereka mungkin tidak memerlukan jenis tes yang sama. Beberapa siswa mungkin lebih berhasil dengan tes lisan, yang lain dengan tugas visual ataupun kerja kelompok. Selanjutnya ini ada aplikasi untuk penilaian bahasa, yaitu ini itu memadu kriteria penilaian dan rubrik. Mengetahui apa yang dibutuhkan siswa akan memudahkan penyusunan rubrik yang sesuai dengan tujuan mereka. Jadi kefasihan ini tuh adalah target utama. Rubrik harus memasukkan kefasihan sebagai poin penilaian yang utama. Ini mempromosikan poin penilaian yang adil dan personal. Analisis kebutuhan membantu guru melihat bahwa tidak semua siswa itu sama. Jadi mereka mungkin tidak memerlukan tes jenis yang sama. Beberapa siswa mungkin lebih berhasil dengan tes lisan, yang lain dengan tugas visual ataupun kerja kelompok. Selanjutnya itu yang terakhir, itu ada implikasi untuk penilaian bahasa, yaitu mendorong umpan balik dan pertumbuhan berkelanjutan. Penilaian bukan hanya tentang pemberian nilai, penilaian juga tentang membantu siswa berkembang
Jika kita mengetahui apa yang ingin ditingkatkan siswa, kita dapat merancang penilaian yang melacak kemajuan mereka di area tersebut. Oke, selanjutnya sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.